ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Ya, kalau pas kena orang-orang yang Allah kehendaki untuknya hidayah, subhanallah. Seperti Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjelaskan apa sebabnya beliau masuk Islam. Sebab beliau masuk Islam, dia mendengar Nabi SAW sholat maghrib, membaca surah At-Tur. Ya. Begitu sampai ke ayat, Am khuliqu min ghairi syai'in, am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada tujuan tertentu? Kalau tidak, berarti mereka adalah para pencipta. Kata Jubair bin Mut'im, ketika saya dengar ayat ini, hatiku seakan-akan melayang. Seakan-akan apa? Melayang mendengarnya. Iya. Itu kandungan-kandungan mendalam. Ya, karena itulah orang yang selalu membaca Al-Quran, dia paham bahasanya, terus dia selalu pelajari tafsiran dari Al-Quran itu biasanya hatinya adalah hati-hati yang lembut. Orang-orang yang cepat memahami. Ya, dan memang salah satu jalan seseorang itu mudah memahami, dia banyak mengkaji Al-Quran. Ya, banyak mengkaji Al-Quran. Dan ilmu-ilmu syariat secara umum, apabila dipelajari itu akan membuat seseorang itu lebih cerdas. Akan lebih mudah untuk memahami. Dan ini dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka diperdengarkan kepada mereka taubih, taqri' ladal mala, di hadapan orang-orang. Muftariqan majmu'a. Kadang terpisah, kadang berkumpul taubih dan taqri' ini. Ya. Hardikan di dalam pembicaraan, penekanan dengan bahasa yang kuat, kadang berkumpul dan kadang terpisah. Tapi bersamaan dengan itu, falam yafuh minhum fasihun bisyafah. Tidak ada satu orang yang fasih pun di antara mereka yang bisa berucap dengan bibirnya. Dia bisa berkata-kata, mu'aridan, dan dia tidak bisa menentangnya. Balil ilahu sarafah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkannya. Bahkan Allah memalingkannya. Ini kalimat sarafah di sini dikritik ya terhadap Al-Iraqi. Sebab ini di pembahasan Al-Quran, itu ada pendapat kaum Mu'tazilah di pembahasan ini, di mana kaum Mu'tazilah itu mengatakan bahwa kaum musyrikin itu katanya mereka mampu mendatangkan semisal dengan Al-Quran, tetapi Allah memalingkan mereka sehingga mereka tidak mampu. Jelas ya? Baik, itu ucapan An-Nabbam dari kalangan Mu'tazilah. Itu pendapat yang dianggap batil oleh para ulama. Tapi mungkin kalimat Al-Iraqi ini diarahkan kepada makna yang lain, mungkin bukan itu yang beliau inginkan. Tapi beliau menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kaum musyrikin tidak mampu, mereka lemah dalam hal itu, tidak bisa mendatangkannya, maka mereka pun dipalingkan. Jelas ya? Mungkin diarahkan kepada mana? Ya, yang bisa dimaklumi, tetapi bersamaan dengan itu dalam hal-hal yang seperti ini, di pembahasan akidah, ini pintu tidak dibuka. Sebab di pembahasan yang terkait dengan masalah keyakinan, itu tidak boleh seseorang mendekati dari ucapan-ucapan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, apalagi dari kalangan Mu'tazilah ya, jelas.
Ya, maka tidak boleh ada bahasa-bahasa yang mirip dengan bahasa mereka atau menyerupai bahasa yang dipakai oleh mereka. Karena itu dikritik ya untuk Imam Al-Iraqi di sini di penggunaan ini. Tapi maksud beliau jelas sebenarnya. Ya. Beliau ingin menerangkan bahwa kaum musyrikin ini tidak sanggup, tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Faqailun yaqulu hadha sihru wa qailun fi udhani yawakru. Maka di antara mereka, bagaimana caranya supaya bisa menutupi dirinya? Kaum musyrikin tidak bisa menerima, tapi mereka juga tidak masuk Islam. Ya, kalau begitu harus ada cara untuk melawannya. Nah, itu biasanya begitu. Ahlul batil itu kadang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Diminta mendatangkan Al-Quran semisal dengannya, dia tidak mampu mendatangkannya. Tapi mereka harus tetap melawan, kan begitu. Nah, di antara mereka ada yang berkata, oh itu sihir. Makanya kita tidak bisa mendatangkan. Karena Nabi Muhammad ini mendatangkan apa? Sihir. Ada juga yang mengatakan di telinga saya itu ada wakar, ada yang menahannya, ada yang menyumbat. Saya nggak bisa dengar. Ya, padahal dia dengar, dia tahu. Tapi dia tidak bisa mendatangkan semisal dengannya. Baik. Wa qailun yaqulu mimman qad tagaw la tasma'u lahu wa fihi falghaw. Ya. Dan di antara mereka ada yang berkata, ya. Dan mereka ini dari orang-orang yang melampaui batas. Ya. Di antara mereka ada yang berkata, jangan kalian dengar Al-Quran ini. Jangan kalian dengar dari Al-Quran ini. Tapi hendaknya kalian tidak mempedulikannya, tidak menganggapnya. Ini bahasa-bahasa ini ada semua ya dalam Al-Quran disebutkan. Mereka mengatakan Al-Quran itu sihir, ada di beberapa tempat dalam Al-Quran. Mereka katakan di telinga kami ada wakar, itu juga ada di beberapa tempat dalam Al-Quran. Ya, termasuk di sini yang terakhir ini. Itu ada di surah Fussilat ya. Ya. La tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum tughlabun. Jangan kalian dengar kepada Al-Quran ini dan telantarkanlah dia. Maksudnya jangan kalian pedulikan supaya kalian menang. Supaya kalian menang. Jadi begitu cara mereka. Jelas ya? Maka ini bentuk-bentuk kaum musyrikin menentang. Nah, ini memberikan kepada kita pelajaran bagaimana uslub ahlul batil ketika menghadapi kebenaran. Jadi ahlul batil itu selalu tampak kebatilannya. Iya. Dia tidak bisa selalu menutupi kebatilannya. Kebatilannya selalu dibungkus, dikamuflase dengan retorika yang bagus, dengan bungkusan yang mengesankan. Tidak bisa selalu dia tutupi. Kebatilan itu akan tampak nanti. Pasti akan kelihatan. Dan kebenaran akan selalu menang. Itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahwa kebenaran akan selalu apa? Ditampakkan, diperlihatkan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan kebatilan akan pergi. Kebatilan itu akan selalu pergi. Amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Apa adapun bui-bui dia akan pergi begitu saja. Tidak ada harganya. Adapun yang bermanfaat bagi manusia itulah yang tetap. Ya, pamada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali apa? Kecuali kesesatan. Maka kebenaran itu selalu tampak, kelihatan, jelas, berbeda. Iya. Berbeda. Tapi ahlul batil pasti ada cara-cara dalam menutupi kebatilannya. Karena itu orang-orang yang mengenal kebenaran, umat Islam itu ya harus tahu bahwa mereka di atas agama yang lurus. Jadi kalau dia dengar dari kebatilan, misalnya dia tidak bisa membantah kebatilan itu, maka jangan dia masukkan ke hatinya. Jangan dia masukkan ke hatinya. Dia punya kaidah tetap, itu pasti batil. Bagaimana cara menjawabnya? Ada jawabannya, walaupun saya tidak tahu sekarang, tapi pasti ada apa? Pasti ada jawabannya. Kalau dia tanya kepada orang yang berilmu, nanti akan diterangkan nanti. Bagaimana cara menjawab kebatilan tersebut. Setelah beliau sebutkan bagaimana tanggapan-tanggapan kaum musyrikin dan kedustaan mereka dalam menjawab
ketidakmampuan mereka mendatangkan Al-Quran, ketidakmampuan mereka menjawab tantangan. Sini Al-Iraqi rahimahullah sebutkan juga sebagian kondisi di tengah kaum musyrikin ini. Wa hum idza ba'dun bi ba'din qad khala i'tarafu bi anna haqqan matala wa annahu laysa kalam al-bashari wa annahu laysa lahu bimuftari. Dan mereka ini yang mengatakan Al-Quran itu sihir atau telinga saya tersumbat. Atau mereka katakan jangan dengar Al-Quran. Ya. Cueki saja, abaikan saja. Mereka-mereka ini ternyata kalau sebagian dari mereka berkumpul dengan sebagian yang lain, mereka mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Ya. Kita tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan itu. Dan mereka akui bahwa Al-Quran ini bukanlah ucapan manusia. Dan mereka mengakui bahwa ini Al-Quran bukan diada-adakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Nah, itu kalau mereka berkumpul ya, sebagian dari mereka berkumpul. Karena itu kata penulis, i'taraf al-walidu thumma an-nadru wa utbatun bidaka istaqarru wa ibnu syarikin ba'a wa huwa al-akhnasu kada Abu Jahlin walakin ublisu. Ya, Al-Walid mengakui hal tersebut. Yang disebutkan beberapa orang yang mengakui Al-Quran itu. Di antaranya adalah Al-Walid, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah. Iya. Al-Walid bin Mughirah ini ketika berkumpul kepadanya orang-orang Quraisy atau beberapa orang Quraisy, dan Al-Walid sendiri sudah tua umurnya waktu itu. Dia akui bahwa Al-Quran ini punya kelezatan. Ya, Al-Quran ini punya ketinggian. Dan dia itu seperti air yang mengalir. Ya, seperti air yang mengalir. Dia akui dari kehebatan Al-Quran. Demikian pula diakui oleh An-Nadhr. An-Nadhr ini adalah An-Nadhr ibn Harith. An-Nadhr bin Harith. Iya, dia dari pemuka Bani Abdi Syams. Iya. Atau dari pemuka Bani Abdiddar ya, dari pemuka Bani Abdiddar. Dia juga mengakui hal tersebut. Iya. Baik. Demikian pula yang ketiga, wa utbatun. Utbah adalah Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah. Dia ini dari pemuka Bani Abdi Syams. Iya. Jadi ini petinggi-petinggi pentolan-pentolan Quraisy semuanya mengakui. Dan mereka ini orang-orang yang sangat fasih. Sangat fasih. Begitu pula wa ibnu syarikin ba'a wahwal akhnas. Demikian pula Al-Akhnas bin Syarik. Ibnu Syarik, nama dia adalah Al-Akhnas. Jadi saya bahasakan tadi Al-Akhnas bin siapa? Bin Syarik. Ya. Dia juga kembali dengan apa? Tangan kosong. Tidak bisa membalas atau mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Tapi dia akui juga. Kata Abu Jahlin. Demikian pula Abu Jahal. Mereka, Abu Jahal juga mengakuinya. Dia tidak bisa mendatangkan semisal dengannya. Iya. Cuman menggombosi orang, menentang. Ya, tapi dia sendiri kalau disuruh datangkan semisal dari Al-Quran, dia tidak mampu. Walakin ublisu. Ini bisa dua bacaan ya. Bisa dibaca ublisu, bisa dibaca ablasu. Kalau ablasu artinya apa? Tapi mereka menjadi iblis-iblis. Nah, begitu. Jelas ya? Sudah tahu kebenaran tapi apa? Menentang dan bersombong. Nah, itu iblis-iblis namanya. Itu kalau dibaca ablasu. Kalau dibaca ublisu, artinya mereka itu diam, penuh dengan kesedihan dan kebingungan. Ya. Diam penuh dengan kesedihan dan kebingungan. Baik, dan itu disebutkan ya di buku-buku sirah. Bagaimana rincian orang-orang ini datang menantang Nabi Muhammad. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran,
Ya, ternyata mereka diam 1000 bahasa, tidak bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Baik. Kata beliau, wa kaifa la wa huwa kalamullahi munazzahun an-nihlati ishtibahi. Bagaimana tidak seperti itu? Sedangkan Al-Quran itu adalah firman Allah, disucikan ya dari segala, disucikan dari segala bentuk syubhat yang menyertainya. Tidak ada kesamaran sama sekali, sangat jelas. Yahdi ilal lati hudaha aqwamu. Ya, memberi hidayah kepada petunjuk yang paling lurusnya. Bihi yuta'u wa bihi yu'tasamu. Dengannya dilakukan ketaatan dan dengannya dilakukan apa? I'tisam, seorang berpegang teguh. Nah, ini potongan ya dari ayat-ayat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillatihi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurusnya. Ya, bihi yuta'u wa bihi yu'tasam. Dengan Al-Quran ini seorang melakukan ketaatan. Sebab Al-Quran ini membawa kepada ketaatan dan membuat seorang itu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ladaina habluhul matinu. Dan Al-Quran ini di sisi kami adalah tali Allah yang paling kuat. Na'buduhu bihi wa nasta'inu. Kita beribadah kepada Allah dengan Al-Quran ini dan memohon pertolongan kepada Allah dengannya. Wa huwa alladzi la tanqadi ajaibu. Al-Quran ini tidak pernah habis keajaibannya, tidak pernah selesai keajaibannya. Wala yadhillu abadan musahibu. Dan orang yang berpegang dengan Al-Quran ini tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ini kalimat-kalimat dibawakan di sini oleh Al-Iraqi rahimahullah. Ada yang berasal dari Al-Quran, ada yang berasal dari hadits. Tapi ada hadits populer ya sebenarnya disebut. Haditsnya panjang di Sunan At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi terangkan apa itu Al-Quran, maka beliau katakan kitabullah, dia adalah kitab Allah. Fihi naba'u man qablakum, di dalamnya ada berita orang-orang sebelum kalian. Wa khabaru man ba'dakum, ada berita orang-orang setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum, hukum di antara kalian. Ya. Disebutkan berbagai sifat ya. Di antara sifatnya wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Siapa yang mencari petunjuk pada selainnya, Allah akan menyesatkannya. Ini kalimat walaupun di haditsnya ini ada kelemahan, tapi itu ada ayat Al-Qur'an ya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa huwa hablullahil matin. Dan Al-Quran adalah tali Allah yang paling kuat. Tali Allah yang paling kuat. Itu ada di bahasa hadits ini. Iya. Dan disebutkan juga di dalam hadits ini bahwa Al-Quran ini wala tanqadi ajaibuh. Keajaibannya tidak pernah berhenti. Dan itu ada athar dari sebagian as-salaf, dari Ibnu Mas'ud dan selainnya, semakna dengan ini. Baik, hadits ini riwayat At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib, ada kelemahannya. At-Tirmidzi sendiri mengatakan di dalam sanadnya ada rawi majhul, dan pada Al-Harith Al-Awar itu ada kelemahan. Ada kelemahan. Tapi dari sisi makna sudah kita terangkan bahwa maknanya benar. Mu'jizatan baqiyatan 'alal mada hatta ilal waqti alladhi qad wu'ida. Dia adalah mukjizat yang tetap sepanjang masih ada kehidupan, terus menerus sampai waktu yang di waktu itu ditetapkan janji Allah akan terjadinya hari kiamat. Jadi maksudnya dia adalah mukjizat tetap sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Baik, jadi kesimpulan di dalam bab ini, penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dikuatkan dengan Al-Quranul Karim. Iya. Dan Al-Quran ini mukjizat terbesar beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu harusnya mereka sudah terkalahkan dengan Al-Quran ini, tetapi mereka menentang, membangkang, ya, melakukan kedustaan-kedustaan, padahal sebenarnya mereka mengakui akan keagungan Al-Quran ini dan mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Baik. Jadi ini
poin-poin pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik. Kemudian di halaman 53 dikatakan di sini oleh penulis dzikru kifayatillahi almustahziin. Penyebutan bagaimana Allah mencukupi nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mengolok-oloknya. Iya. Baik. Ini pembahasan juga di satu fase ya di Mekah dari hal yang dilalui oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah sebelumnya sudah kita baca ya kisah Darul Arqam bagaimana beliau berdakwah secara rahasia. Kemudian setelah itu Allah perintahkan supaya berdakwah dengan terang-terangan. Iya. Allah berfirman, "Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafaynakal mustahzi'in alladziina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun." Maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad dengan terang-terangan apa yang diperintah kepadamu. Dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Berpaling dari mereka. Diperintah untuk meninggalkan. Itu di posisi dakwah seperti itu ya. Ya. Itu kemarin yang saya bahasakan ada namanya fikhu ad-dha'fi wal quwwah. Fikih kelemahan dan kekuatan. Menyampaikan syariat secara terang-terangan tapi diperintah berpaling dari kaum musyrikin. Tidak berbenturan langsung dengan mereka. Karena di fase Mekah umat Islam masih lemah. Belum sanggup untuk berbenturan. Karena itu di Mekah tidak ada syariat jihad dengan tangan. Yang ada adalah jihad dengan hujjah dan argumen yang ada. Iya. Karena itu semua ayat-ayat yang berada di surah-surah Makkiyah, dan ada perintah jihad di situ. Itu jihadnya artinya jihad dengan apa? Dengan hujjah dan argumen. Seperti misalnya di surah Al-Furqan, surah Makkiyah. Ya. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Juga sama dengan ayat wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini semuanya ayat-ayat Makkiyah. Itu jihad dengan hujjah, dengan argumen, dengan dakwah dan penyampaian. Baik. Maka di sini diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela nabinya. Orang-orang yang mengolok-olok langsung kepada Nabi itu kadang disegerakan siksaan pembalasan terhadap mereka. Kata beliau wa qad kafal mustahzi'in al-bu'ada. Allahu rabbuna faba'u birrada. Dan sungguh Allah telah mencukupi nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mengolok-olok beliau, orang-orang yang mencela beliau. Ya. Al-bu'ada, orang-orang yang dijauhkan. Orang-orang yang dijauhkan. Al-bu'ada asalnya itu ada alif di situ ya. Al-bu'ada'a asalnya. Tapi ini karena harus mengikuti wazan syairnya, alifnya dibuang. Darurat syair namanya. Artinya mereka ini orang-orang dijauhkan. Dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa yang menjauhkan mereka? Siapa yang mencukupi nabinya? Allahu Rabbuna. Allah Rabb kita. Maka apa yang terjadi? Faba'u birrada. Maka orang-orang yang mengolok-olok ini itu kembali dengan kehancuran. Kembali dengan berbentuk, dengan berbagai bentuk
musibah dan petaka terhadap mereka. Iya. Siapa saja yang molok-molok ini, yang mencela ini, iya. Disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala ada 8 ya. Baik. Iya. Ada 8 disebutkan di sini. Dan para ulama berbeda pendapat tentang berapa orang. Iya. Penulis menyebutkan 8. Dan ini pendapat Ibnu Abbas dan selainnya. Dan dia mengatakan itu 5 orang. Mengatakan ini 5 orang yang mengolok-olok ini. Nah, itu disebutkan oleh Al-Baghawi juga. Dan disebutkan dari pendapat Urwah serta Said bin Jubair. Ada yang mengatakan 7 orang. Ada yang mengatakan 7 orang. Baik. Siapakah mereka ini? Iya. Diterangkan. Fa'amiyal aswadu. Thummal aswadu. Al-akharu istasqa. Fa'ardathul yadu. Ini ada 2. Yang pertama, si aswad menjadi buta. Ini yang pertama, yang orang-orang yang mengolok-olok pertama. Orang-orang yang mencela Nabi. Kemudian yang kedua, ada aswad yang lain lagi. Aswad yang kedua, dia meminta minum, tapi justru dibinasakan oleh tangannya Jibril. Dibinasakan oleh tangannya Jibril. Iya. Jadi yang pertama itu Al-Aswad. Yang buta. Siapa Al-Aswad ini? Al-Aswad bin Muttalib bin Asad ibn Abdul Uzza. Itu nama lengkapnya. Nabi SAW doakan terhadap dia. Didoakan Al-Aswad ini supaya dibutakan matanya. Maka dia pun menjadi buta. Iya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, Thummal aswadul akhar. Thummal aswadu al-akharu. Ada aswad yang lain. Aswad yang lain ini namanya Al-Aswad bin Abdi Yaguth. Al-Aswad bin Abdi Yaguth bin Wahab bin Zahra bin Abdi Manaf bin Zahra. Iya. Nah ini kisahnya dia meminta Nabi SAW berlalu. Orang ini melalui Nabi Muhammad SAW. Dan Jibril waktu itu ada di situ. Iya. Jibril waktu itu ada di situ. Maka Nabi SAW bertanya tentang orang tersebut. Iya. Tentang Al-Aswad ini. Ada apa dengan dia ini, wahai Nabi Muhammad? Iya. Kata Nabi Muhammad, dia ini sejelek-jelek hamba Allah. Walaupun dia adalah anak bibiku. Maka kata Jibril, faqad kufitahu, kamu telah dicukupi oleh orang ini. Iya. Maka pastasqa, ya, Jibril pun menunjuk ke perutnya. Maka pada saat itu dia pun istasqa. Banyak melakukan apa? Keluar air dari perutnya, banyak muntah. Iya. Langsung kena penyakit pada saat itu, dan itu yang menyebabkan dia mati. Baik. Ini disebut ya dalam buku-buku tafsir, ada riwayat-riwayat. Cuman seperti yang saya sebutkan ya, pembahasan sirah itu, ya kadang dari sisi riwayat bisa saja kita pastikan riwayatnya ini dari sisi keabsahan sanadnya kita periksa dan seterusnya. Hanya saja sepanjang dia sudah masuk dalam konteks ayat innaka fainakal mustahziin, maka penyebutannya itu keabsahan dari sisi sanad tidak terlalu diperketat oleh para ulama. Mereka bermudahan menggampangkan hal yang seperti itu. Baik. Fa'ardathul yadu, maka dia pun dibinasakan oleh tangan. Maksudnya tangan Jibril yang menunjuk kepadanya. Iya. Baik. Jibril yang menunjuk kepadanya.
Ada riwayat yang lainnya menyebutkan bagaimana kebinasaan Al-Aswad ibn Abdi Yaghuth ini. Kemudian yang ketiga, kada asyara lil walidi fantuqut kada asyara lil walidi fantaqat al-jurhu wal asi kada kafa'arat. Demikian pula Jibril berisyarat kepada Al-Walid. Ya. Ini diantara apa namanya? Yang dibinasakan dari mustahzin, Al-Walid bin Mughirah. Ya. Nabi ditanya oleh Jibril, bagaimana orang ini? Kata Nabi Muhammad, bi'sa Abdullah, sejelek-jelek hamba Allah. Maka Jibril berkata, faqad kufitahu, kamu telah dicukupi. Maka Jibril menunjuk ke kaki Al-Walid. Ya, ke kaki Al-Walid. Maka kakinya pun tertimpa oleh luka. Ya. Lalu luka ini membawa apa namanya? Bengkak di kakinya. Membawa bengkak di kakinya sehingga menyebabkan kematiannya. Dia mati, sakit setelah itu dia mati. Baik. Berikutnya wal asi kada kafa'arat lirijlihi syaukatu hatta urhiqa. Ya, ini berikutnya yang keberapa ini? Yang keempat. Yaitu Al-As ibn al-Wa'il. Al-As ibn Wa'il. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Nah, ini juga Nabi Jibril tunjuk ke kaki Al-As ini, ibn Wa'il. Maka kakinya pun ditusuk oleh duri. Sampai dia dibuat capek. Ya, maksudnya sampai dia mati. Jadi katanya dia ditusuk duri di ujung kakinya. Ya, ketika dia turun di sebuah lereng gunung, maka kakinya pun bengkak seperti leher unta. Ya, dan akhirnya dia mati karena hal tersebut. Baik. Hatta urhiqa. Begitu di sebagian cetakannya. Di sebagian cetakan hatta zuhiqa. Dua-duanya boleh ya. Kalau zuhiqa itu sampai hilang nyawanya. Wal harithu jitiha biqaihi bazaqa. Ya, berikutnya yang keberapa ini? Yang kelima. Yaitu Al-Harith ibn Ghaitala As-Sahmi. Ya. Dia ini ditimpa oleh jaihah. Ya, ditimpa oleh musibah yang tiba-tiba turun kepadanya, maka dia pun muntah nanah. Ya. Apa namanya? Keluar berdahak nanah. Dia berdahak nanah sampai dia mati. Baik, itu yang kelima. Kemudian berikutnya yang keenam, wa Uqbatun fi yaumi Badrin kutila, dan Uqbah di perang Badar dia terbunuh. Uqbah maksudnya Uqbah ibn Abi Mu'aid. Iya. Uqbah ibn Abi Mu'aid. Dia ini terbunuh di perang Badar. Ya, dengan kondisi yang paling jeleknya. Berikutnya Abu Lahab ba'a sari'an bil bala. Demikian pula Abu Lahab, dia segera tertimpa petaka. Iya, tertimpa petaka. Karena dimaklumi ya bahwa setelah perang Badar, disebutkan 7 hari setelah perang Badar, ya, Abu Lahab itu meninggal, dia mati, dan dia 3 hari tidak dikubur, ya, tidak dikubur. Thaminuhum aslama wahwal hakamu faqad kafahu syarrahu it yuslimu. Ya. Baik. Berikutnya yang ke jadi Abu Lahab tadi dia mati tertimpa bala ya, tertimpa penyakit yang apa namanya? Yang sangat kuat ya, di mana
dia tertimpa penyakit adasa, ya, disebut penyakit adasa, ya. Dan ini setelah kejadian perang Badar, 7 malam setelah kejadian perang Badar. Maka dia mati setelah itu, 3 hari tidak dikuburkan karena penyakitnya. Baik. Kemudian yang ke-8 adalah Al-Hakam. Al-Hakam ini namanya Al-Hakam, nama lengkapnya Al-Hakam ibn Abil As. Dia masuk Islam di Fathu Mekah. Ya. Dan ketika dia masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi nabinya dari kejelekannya. Sebab ini banyak mengolok-olok nabi, tapi dengan dia masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala cukupi nabinya dengan hal tersebut. Baik. Iya. Ini selesai ya. Ini 8 orang disegerakan Nabinya sallallahu alaihi wasallam dicukupi dari kejelekan mereka. Nah, ini kita ambil pelajarannya dari sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman itu tidak perlu khawatir akan sesuatu di dalam menjalankan agama, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan ketika saksi-saksi berdiri memberi persaksian. Itu pada hari kiamat. Iya. Baik. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan bagaimana kegalauan orang-orang Quraisy. Iya. Orang-orang Quraisy ini saking paniknya mereka dan bagaimana mereka tidak senangnya dengan tersebarnya agama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sudah dakwah terang-terangan, maka di sini penulis terangkan dzikru masyi Quraisyin fi amrihi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Thalib. Penyebutan bagaimana orang-orang Quraisy mendatangi Abu Talib untuk membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama ini kan Nabi dilindungi oleh siapa? Abu Talib. Ya. Maka karena seriusnya perkara ini orang-orang Quraisy mendatangi khusus Abu Talib untuk hal itu. Kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma mashat Quraisyul a'da'u ila Abi Talibin, ila Abi Talibin." Baik, ila Abi Talibin yusa'u. Kemudian orang-orang Quraisy yang merupakan musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Abu Talib. Ya, karena mereka sudah merasa tersakiti, sudah merasa terganggu. Min ibnihi Muhammadin fi sabbihim wa sabbi dinihim wa dzikri aibihim. Ya. Mereka merasa terganggu dari siapa? Dari anak Abu Talib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut anak karena dari sisi dia sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya yang sangat besar di sisi Abu Talib. Jadi Nabi ini sangat memiliki kedudukan dan disayangi oleh pamannya. Ya. Jadi mereka mengadukan bagaimana Nabi Muhammad ini mencela mereka, mencela agama mereka dan menyebutkan aib mereka. Ya. Nah, ini sudut dari sirah ya harus dipahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan orang-orang Quraisy, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama, menyampaikan kebenaran yang beliau sampaikan itu ditanggapi oleh orang-orang Quraisy sebagai celaan kepada mereka. Sebagai cercaan kepada mereka. Dan hal yang dengannya mereka anggap aibnya dibongkar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Padahal Nabi menyampaikan agama saja. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama tauhid itu harus ada perbedaan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Iya. Jelas ya? Beda di dalam hal tersebut. Nah, karena itu ini peringatan pada sebagian manusia di masa ini. Iya. Masuk di dalam perkara-perkara seakan-akan dia ingin membuat senang semua manusia di atas muka bumi. Ya. Muncullah ide-ide persamaan agama,
menyuruhkan persatuan agama, lintas agama, ya. Dan sebagian manusia lain ada yang dakwah tapi arah dakwanya tidak jelas. Arah dakwanya apa? Tidak jelas. Ya. Dakwah yang dia sampaikan, kalau dia sampaikan kemanapun, dia sampaikan kepada orang kafir sekalipun, tidak diingkari oleh orang-orang kafir. Jelas ya? Dan tidak seperti itu dakwah Nabi. Nabi itu ketika menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, itu adalah hal yang membedakan antara Islam dan apa? Kesyirikan. Antara Islam dan kesyirikan. Ya, karena itu kata Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, ada sebagian kelompok, sebagian jemaah yang biasa berkeliling-keliling. Ya, kata Syekh, andai kata mereka ini hidup di masa Abu Lahab dan Abu Jahal, dakwah mereka tidak diingkari oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Sebab mereka yang penting semuanya senang. Ya, semuanya ikut. Nah, ini tidak menggambarkan dari apa? Dari keislaman. Jadi keislaman itu bukan artinya seseorang itu mencari ribut, senang membuat keributan di tengah manusia, tidak. Islam itu membawa ketenangan, kedamaian. Tetapi harus dibedakan antara kekafiran dan keimanan. Harus dibedakan antara keislaman dan kesyirikan. Karena itu Al-Quran disebut dengan nama apa? Al-Furqan. Karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, beliau katakan, wa Muhammadun farqun bainan nas. Bisa dibaca, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad ini memecah belah manusia, membedakan manusia. Karena beliau membedakan antara yang hak dan yang batil, antara kekafiran dan apa? Keimanan, antara keislaman dan kesyirikan. Iya. Baik. Maka ini sudut dari pembahasan sirah sangat mengingatkan kita tentang bagaimana hakikat agama Islam itu. Hakikat dari agama Islam itu. Jelas ya? Baik. Jadi kata beliau, wa fi marratin wa marratin wa marrah wa huwa yadubbu wa yuqawwi amrah. Setiap kali, kemudian kali berikutnya dan kali berikutnya, Abu Talib ini selalu membela dan menguatkan perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali datang orang Quraisy kepada Abu Talib, pasti Abu Talib membela siapa? Membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Wa fi akhiril marrati qalu a'tina Muhammadan wa khud Umarah ibnana. Dan di akhir kalinya orang-orang ini datang kepada Abu Talib. Dia berkata, begini saya, berikan kepada kami Nabi Muhammad. Iya. Dan kami akan memberi kepadamu anak kami, Umarah. Badalahu, sebagai gantinya. Umarah ini dikatakan sebagai di antara anak-anak Quraisy, dia adalah anak yang paling cerdasnya, paling tampannya, paling bagusnya. Sudah, ambil anak kami ini Umarah. Tapi serahkan Nabi Muhammad. Iya. Apa kata Abu Talib? Badalahu qala aradtum akfulu ibnakum wa uslimu ibni yuktalu. Ya, kalian menghendaki saya memelihara anak kalian, merawat anak kalian, kemudian saya serahkan anakku supaya kalian bunuh? Tidak masuk akal. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini ditolak mentah-mentah oleh siapa? Abu Talib. Baik. Maka setelah itu apa yang terjadi? Thumma madha yajharu bit-tauhidi wa la yakhafu syatwatal abidi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan terang-terangan menyampaikan tauhid dan beliau tidak takut dari gangguan seluruh hamba-hamba. Al-abid maksudnya seluruh makhluk. Tidak takut kepada halangan dari makhluk manapun. Itulah perintah kepada Nabi ya. Saya bacakan tadi dari ayat, fasda bima tu'mar wa arid ayil jahilin. Ya. Terang-teranganlah engkau, sampaikan apa yang diperintah kepada engkau dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Baik. Kemudian setelah itu terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu menyampaikan tauhid, menjaharkan tauhid, ya beliau pun berkeliling kepada manusia di rumah-rumah beliau, di rumah-rumah mereka. Nabi datangi orang-orang Quraisy itu di tempat-tempat berkumpulnya mereka. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang naik ke gunung.
Ya, dan memanggil mereka. Ya. Beliau berkata, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya, bahkan beliau berkeliling ke berbagai tempat dan beliau sampaikan, innallaha ya'murukum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Qulu la ilaha illallah. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi dia selalu diikuti, Nabi Muhammad selalu diikuti oleh Abu Lahab yang mendustakan beliau. Iya. Dan menentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wa ajmat Quraisyun yaqulu sahirun ihdaru wa anhu milu wa qa'adu fi zamanil mawasini yuhaddiruna minhu kulla qadimi waftaraqa an-nasu fasya'a amruhu bainal qabaili wa sara dzikruhu. Maka orang-orang Quraisy pun bersepakat. Ya, ini sekarang Mekah ini tempat berkumpulnya manusia, ada Ka'bah di situ. Ada musim-musim manusia mendatangi kota Mekah. Pedagang-pedagang dari berbagai penjuru mendatangi kota Mekah. Jadi kalau ada yang datang dari berbagai pelosok, Nabi datangi orang itu. Ya, rombongan-rombongan itu, Nabi dakwahi mereka. Ya, maka orang-orang Quraisy pun bersepakat. Ya, mereka bermusyawarah. Ini kalau musim-musim seperti itu, bagaimana kita menjawab kepada orang-orang? Isu apa yang kita sampaikan tentang Nabi Muhammad? Ya. Jadi mengatur strategi menyusun isu ini, itu sudah tradisinya kaum musyrikin dari masa dahulu ya. Cuman kalau sekarang ini kepandaian menyusun isu ini subhanallah ya. Ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, pihak-pihak tertentu. Ya. Di dalam urusan dunia dan kedudukan. Nah, ini ternyata ada usul-usulnya dari kaum musyrikin Mekah. Ya, mereka begitu. Nah, ini sudah mendatang musim-musim ini. Bagaimana kita menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, di antara mereka ada yang berkata, begini saya bilang, ya. Jadi disebutkan ya berbagai pendapat mereka. Ada yang berkata, bilanglah bahwa Nabi Muhammad ini adalah dukun. Ya, maka ada yang berkata, ya wallahi dia bukan dukun. Ya, kita sudah melihat dukun-dukun dan tidak ada Nabi Muhammad semisal dengan dukun. Ya. Ada lagi yang berkata, bilang saja bahwa dia ini orang yang gila. Orang yang kesurupan. Ya kata mereka, sulit kita katakan seperti itu. Nabi Muhammad ini, dia tidak ada penampilan orang yang tidak waras. Ya. Kalau begitu bilang dia seorang penyair. Ya. Dia ini tidak kenal syair. Mereka juga tahu itu. Ya. Dia tidak kenal syair. Kalau begitu bilang dia seorang tukang sihir. Kata mereka, kita sudah lihat para tukang sihir. Dia ini bukan tukang sihir. Tidak ada meniup-niup, tidak ada bikin buhul-buhul. Ya. Nah, maka ada yang punya ide begini. Enggak, bilang bahwa dia ini tukang sihir. Dia ini menyihir dalam artian memisahkan ya seseorang itu dari istrinya, dari anaknya, dari saudaranya. Nah, jadi ini isu yang selalu dituduhkan. Ya. Sampai hari ini. Orang yang berdakwah kepada dakwah tauhid selalu seperti itu. Salafi ini mau menang sendiri saja. Ya. Memecah belah di mana-mana. Seperti itu. Jelas ya? Dan mereka nggak sadar sebenarnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu dakwanya sudah disifatkan sebagai rahmatan lil alamin. Jadi ketika beliau menjelaskan kebenaran dan harus dipisahkan antara yang kafir dan muslim, walaupun risikonya berpisah antara suami dan istri, anak dengan orang tuanya karena keislamannya, nah itu bagian dari apa? Bagian dari keislaman. Dan itu bagian dari rahmat. Ya. Dan itu sebenarnya hakikatnya bukan memecah manusia, tapi menyatukan manusia di atas kebaikan. Ya, mengarahkan mereka di atas kebaikan, di atas keislaman. Nah, itulah sudut itu kalau dilihat, itu tidak ada dakwah kepada apa? Kepada perpecahan. Demikian pula orang yang mengajak kepada jalan as-salaf, jalan sunnah, itu mengajak bukan kepada dirinya pribadi, bukan kepada kelompok, partai, ormas maupun suatu maslahat dunia. Tapi mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajak kepada
agama. Itu hakikatnya persatuan sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang senang berpecah. Ketika diingatkan, dia tidak mau untuk bersatu. Tetap berpecah. Inilah yang menuduh orang. Mengatakan ini memecah belah manusia. Padahal sebenarnya dia sendiri sudah apa? Sudah berpecah belah. Ini terbalik-balik ya. Cara mereka berpikir. Sama dari dahulu seperti itu juga. Ya Nabi Muhammad ini penyihir. Kenapa? Dia memisahkan antara seorang dari istrinya, dari anaknya, dari saudaranya. Iya. Baik. Ini ucapan kaum musyrikin. Jadi mereka sudah atur strategi. Jadi kalau datang nanti orang-orang di musim, bilang saja, dia itu kan sihir. Ihdaru, hati-hati. Wa ankumilu. Hendaknya kalian pergi darinya. Akhirnya waqa'adu fi zamanil mawasimi. Mereka pun duduk di waktu-waktu musim-musim. Yuhaddiruna minhu kulla qadimi. Setiap orang yang datang, dia tahdir. Iya. Dia tahdir. Hati-hati kalau dari Nabi Muhammad. Muhammad ini tukang sihir. Muhammad ini begini dan begini. Jelas ya? Sampai sebagian sahabat, Abu Dar Al-Ghifari, yang awal-awal masih Islam itu. Jadi Abu Dar Al-Ghifari ini, dia dari negerinya di Ghifar, itu datang orang, baru pulang dari Mekah. Ya. Apa bahasa yang didengar oleh Abu Dar? Di sana ada sobi katanya. Ada orang yang datang dengan agama baru, merubah agamanya. Itulah mereka sifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat-kalimat yang mereka pakai supaya membuat manusia lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waftaraqan nasu fasya'a amruhu. Tapi yang terjadi manusia kembali dari musim-musim itu justru perkara Nabi Muhammad, berita tentang Nabi Muhammad sya'a tersebar bainal qabaili, antara kabilah-kabilah, wasara dikruhu, dan berjalan penyebutan beliau di mana-mana. Iya. Jelas ya? Ya tadinya orang-orang kafir ini ingin mencela Nabi Muhammad guna menjatuhkan beliau. Tapi yang terjadi sebaliknya. Malah perkara Nabi Muhammad semakin tersebar. Mereka membantu ya secara tidak langsung penyiaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebarkan Nabi Muhammad ini pendusta, merubah agamanya ini. Akhirnya orang-orang pada mana tahu siapa Nabi Muhammad ini. Iya. Maka orang-orang yang sudah diingatkan malah datang. Ada dari negeri lain malah datang khusus ke Mekah untuk mencari Nabi Muhammad. Dia ingin dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kayak bagaimana. Jelas ya? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadummunani mudammaman wa ana Muhammadun." Mereka mencela saya sebagai mudammam, orang yang tercela, sedangkan saya adalah Muhammad. Ya. Saya Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Orang yang selalu terpuji. Jadi mereka mencela akan dibalik oleh Allah menjadi apa? Menjadi pujian. Nah, itulah firman Allah, "Inna syani'aka huwal abtar." Orang yang mencelamu, mereka lah yang akan putus perkaranya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutanmu. Iya. Kami tinggikan penyebutanmu. Karena itu, seorang yang berdakwah itu tidak perlu bersedih kalau ada yang menjelekkan, menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita dusta. Ya, ya, mereka ini begini, Salafi itu begini dan begini. Nanti kedustaan akan tampak sendiri, akan kelihatan. Jelas ya? Ya, karena itu kata sebagian penyair, "Idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat, ataha laha lisana hasudi." Apabila Allah menghendaki ada keutamaan yang berlipat-lipat tersebar, maka akan Allah buat ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Ya, maka harus ada lisan-lisan hasad membicarakannya, sehingga perkara itu menjadi apa? Perkara itu menjadi tersebar. Ya. Alhamdulillah dari dulu seperti itu hingga hari ini dakwah ahli sunnah, orang-orang yang mengajak kepada sunnah seperti itu dibicarakan. Mereka itu begini, begini, begini. Tapi ketika orang-orang hadir ternyata tidak seperti itu. Ya. Jelas ya? Maka ini dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak perlu khawatir dari orang-orang yang mencela. Ya, yang perlu dia khawatirkan itu adalah pada dirinya sendiri. Dia ini sudah benar di atas jalan atau tidak. Yang perlu dia khawatirkan. Sepanjang dia sudah yakin dirinya di atas jalan, maka dia tempuh jalan itu. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Baik.
Ya, masih ada dua ini ya, saya selesaikan. Berikutnya kata beliau, dzikru qudumi wafdi Najran. Penyebutan datangnya rombongan Najran. Ya. Jadi dijelek-jelekkan justru orang-orang pada berdatangan. Ini ada rombongan dari mana? Dari Najran datang. Najran ini itu nama ya. Ya, sebuah negeri tadinya berasal dari Yaman, dari wilayah Hamdan. Ya, yang membangunnya itu seorang yang bernama Najran bin Zaid dari Bani Qahtan. Baik. Jadi datang rombongan dari Najran ini, rombongan dari Najran. Dikatakan waja'a min Najran qaumun aslamu iddatuhum 20 lamma alimu bisidqihi ja'a Abu Jahlin fasab wa akdha'al qawla lahum bila sabab fa'aradu wa qawluhum salamu laysa lana ma'jahilin kalamu. Ya. Datanglah dari Najran sekelompok orang yang masuk Islam. Jumlah mereka ada 20 orang. Jadi jumlahnya ada berapa? 20 orang. 20 orang ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu rombongan. Ya. Begitu dia datang kepada Nabi, mereka orang-orang Nasara ya. Najran ini terkenal dari dulu orang Nasara. Baik. Sekarang sudah masuk di wilayah kaum muslimin ya. Najran sekarang masuk di wilayah Saudi Arabia, Najran. Dekat ke wilayah Yaman, perbatasan Yaman dari arah Hudaina. Baik. Jadi mereka ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan waktu itu Nabi sedang di masjid. Iya. Maka mereka pun duduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengarkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Maka berlinanglah air mata mereka. Itu yang disebut ya di surah Al-Maidah sebagian dari sifat Ahlul Kitab. Ya. Ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka berlinanglah apa? Air mata mereka. Berlinang air mata mereka. Baik. Jadi ini sebagian dari Ahlul Kitab seperti ini keadaannya. Maka begitu mengetahui ya, kebenaran Nabi Muhammad SAW, mereka langsung masuk Islam. Mereka langsung masuk Islam. Dan disebutkan bahwa jumlahnya ada berapa? Ada 20 orang. Iya, ada 20 orang. Baik. Jadi ini dari sisi hubungan riwayat, ya mungkin ya perlu diperjelas. Tapi kalau dari sisi ayat-ayat yang menjelaskannya, saya sudah sebutkan tadi, ada ayat-ayat di surah Al-Maidah yang menerangkan tentang sifat dari siapa? Dari sebagian Ahlul Kitab, dari orang-orang Nasara. Ya, seperti itu keadaan mereka. Ya, cepat di dalam menerima apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, di tafsir ayatnya di Al-Maidah ayat 83 ya, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Itu ayatnya ya. Kalau mereka dengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau melihat mata-mata mereka berlinang karena kebenaran yang mereka ketahui. Mereka berkata, ya Rabb kami telah beriman. Tulislah kami bersama orang-orang yang mati syahid. Dan seterusnya ayat-ayat menjelaskan bagaimana keutamaan untuk mereka. Di tafsirnya Al-Baghawi menyebutkan bahwa ini ada yang menerangkan bahwa mereka ini adalah An-Najasyi dan kawan-kawannya. Mereka adalah An-Najasyi dan kawan-kawannya. Iya. Dan dimaklum ya bagaimana kisah An-Najasyi. Ya. Ketika Ja'far bin Abi Thalib berhijrah ke sana, akan datang ya kisahnya. Berhijrah ke sana, maka An-Najasyi ini dibacakan kepadanya ayat-ayat oleh Ja'far bin Abi Thalib. Waktu itu karena orang-orang Habasyah, mereka orang Nasara, maka Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam. Ya, sampai menangis An-Najasyi. Hanya saja An-Najasyi waktu itu masuk Islam ya, tapi tidak menampakkan apa? Keislamannya. Baik. Jadi semakna dengan itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ketika mereka ini masuk Islam, apa yang dilakukan Abu Jahal? Dia langsung datang. Maka dia celah orang-orang Najran ini. Ya. Dan dia berucap hal yang kasar terhadap mereka. Ucapan yang paling keji. Tanpa ada sebabnya.
Maka apa yang mereka lakukan? Fa'aradu, mereka berpaling. Ya. Ini ketika Islam itu masuk kepada seseorang, ya, subhanallah. Ketika Islam itu masuk kepada hati seorang muslim, maka dia itu akan berakhlak dengan akhlaknya umat Islam. Ya. Maka ini para sahabat dari Najran ini yang masuk Islam ini, baru masuk Islam, langsung fa'aradu, mereka berpaling. Mereka berpaling. Wa qauluhum salamu, dan mereka hanya berucap salam, keselamatan untuk kalian. Laisa lana ma'jahilin kalamu. Ya. Kami tidak memiliki keinginan berbicara bersama orang yang jahil. Ya. Itu kan ayat ya di dalam Al-Qur'an. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Baik, itu ayat di surah Al-Qasas ya, ayat 55. Iya, ayat 55. Dan memang di beberapa buku tafsir disebutkan, di antaranya Al-Baghawi menyebutkan bahwa ini kejadian dengan orang-orang Najran ini. Ketika dia datang, mereka datang, orang-orang kafir Quraisy berucap seperti itu, berucap tidak baik, maka mereka diperintah supaya berpaling dari mereka. Katakan, amalan kami untuk kami, amalan kalian untuk kalian. Salamun alaikum. Iya. Salamun alaikum. Artinya kesejahteraan atas diri kalian sendiri. Kalian cari keselamatan kalian masing-masing. Ya, kami tidak ingin peduli dengan orang-orang jahil. Nah, ini orang yang berbuat dosa kepada kita, orang yang berlaku tidak baik, itu dikatakan berlaku apa? Berlaku jahil. Jadi jahil itu bukan cuma bahasa Indonesia saja, jahil bermakna apa? Tidak punya ilmu. Berlaku jahil artinya berlaku tidak bagus, berlaku dosa. Nah, itu berlaku jahil namanya. Karena itu perkara yang di luar syariat dikatakan sebagai perkara apa? Jahiliyah. Itulah ucapan orang-orang jahil. Sebagian penyair ya. Ala la yajhalan ahadun alaina panajhal alaih fawqa jahlil jahilina. Katanya jangan sampai ada orang yang berbuat jahil terhadap kami. Karena kalau dia berbuat jahil kepada kami akan balas dengan perbuatan jahil yang melebihi kejahilan orang-orang yang jahil, katanya. Ya. Nah, ini ucapan orang-orang yang tidak benar ya. Cuma itu bahasa berjalan seperti itu, makna jahil. Baik. Jadi ini buah dari dakwah. Ketika dijelek-jelekkan malah datang rombongan dari Najran khusus untuk ya mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir di sini dikatakan oleh penulis dzikru qudumi Dimat ibn Tha'labah. Penyebutan datangnya Dimat ibn Tha'labah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Tsumma ata Dimadu wa huwa al-Asdi liyastabina amrahu bin naqdi wa ma huwa illa anna Muhammadan khatab aslama bil waqti bisidqin wa dhahab." Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian datang Dimad, dan beliau ini dari kabilah Al-Asdi, orang Asd. Ya. Jadi nama lengkap beliau Dimad ibn Tha'labah. Dan ada yang mengatakan Dimam ibn Tha'labah. Ya. Baik. Dan itu ada ya di dalam sebagian hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedatangan beliau ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan selainnya. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini Nabi itu jadi dia datang untuk memperjelas perkara Nabi dengan dalam bentuk teliti, ingin mengkritik. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya mendengar Nabi berkhutbah. Setelah itu dia masuk Islam dengan penuh kejujuran. Lalu dia pergi dalam keadaan dia sudah masuk Islam. Ya, dia duduk, datang dia. Ya. Jadi Dimat ibn Tha'labah ini dikatakan dia ini kawannya Nabi dari kecil. Suatu hari dia pergi mempelajari ilmu tentang kedokteran, ya, tentang penyembuhan. Nah, dia dengar bahwa Nabi Muhammad ini ada masalah di akalnya. Nah, itu yang dia dengar. Maka dia kembali rencananya ingin meruqyah Nabi Muhammad. Ya, ingin meruqyah Nabi Muhammad. Maka dia berkata, wahai Nabi Muhammad, ya wahai Muhammad, bahwa saya meruqyah dari hal ini dan insya Allah Allah menyembuhkan. Ya.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du." Beliau hanya baca itu. Kata Dimat, "Ait alayya kalimatika hadhi." Coba ulangi kalimat-kalimat kamu ini. Maka Nabi SAW ulangi 3 kali. Ya. Maka kata Dimat ibn Tha'labah, "Wallahi demi Allah, saya sudah dengar ucapannya para dukun, ucapan tukang sihir, ucapan para syair. Tapi saya tidak pernah dengar ucapan yang seperti ini." Iya, ucapan yang seperti ini. Nah, sungguh, maka setelah itu beliau minta tangan Nabi Muhammad untuk membeatnya di atas apa? Di atas keislaman. Karena Nabi berkata kepada Dimat ibn Tha'labah, "Tidak, bukan kamu saya. Kamu beat untuk kamu dan untuk kaummu." Maka Dimat pun berkata, "Iya, untuk kaumku." Ya, sebab dia ini kepala suku. Maka dia pulang kepada sukunya dan mendakwai mereka. Iya, mendakwai mereka. Subhanallah. Ya, lihat ya, dari pengaruh dakwah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah bukakan kebaikan-kebaikan itu. Jadi dalam hidup ini seorang jangan selalu melihat yang pahitnya saja. Kalau datang ujian, cobaan, ada hal yang berat, susah, seakan-akan susah terus ya kan datang setelahnya. Seorang itu selalu berbaik sangka. Ujian dan cobaan mungkin menggugurkan dosanya, mengangkat derajatnya. Mungkin dari situ Allah akan bukakan berbagai pintu kebaikan untuk dirinya. Ya wallahu ta'ala alam.